Teganya ibu mertua mengambil uang pensiun suamiku yang telah meninggal dunia. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Aku selalu merasa hidupku sempurna. Setiap kali aku melihat ke arah suamiku, Mas Ridho, yang duduk di ruang tamu bersama anak-anak kami, hatiku penuh dengan rasa syukur. 10 tahun sudah kami menikah. Dan selama itu pula aku merasa hidupku dipenuhi oleh cinta yang tulus dan kebahagiaan yang tak terukur. Sebagai istri dari seorang pegawai negeri di instansi keuangan, aku tahu betul bagaimana sibuknya pekerjaan Mas Ridho. Namun, di tengah-tengah kesibukannya, dia selalu memastikan untuk meluangkan waktu bagi keluarganya. Rumah kami mungkin sederhana, tapi terasa seperti surga yang nyaman. Itu adalah rumah yang kami bangun bersama, penuh dengan kenangan sejak awal pernikahan kami. Mas Ridho selalu mengutamakan kenyamanan kami. Anak-anak kami, Rania yang kini berusia 8 tahun dan Faza yang baru 3 tahun, selalu merasa aman dan terlindungi dalam kehangatan rumah ini. Satu hal yang sangat kukagumi dari Mas Ridho adalah tanggung jawabnya. Sebagai anak ketiga dari 3 bersaudara, dia tumbuh dengan kesadaran bahwa keluarganya adalah bagian penting dalam hidupnya. Kakaknya yang pertama, Mas Hasan, sejak lama merantau ke luar negeri. Awalnya, Mas Hasan hanya berniat bekerja di sana untuk beberapa tahun. Namun seiring berjalannya waktu, dia menikah dan menetap di sana. Ayah Mas Ridho sudah meninggal dunia 5 tahun setelah kami menikah, meninggalkan tanggung jawab besar bagi Mas Ridho dan kakaknya yang kedua, Mbak Ratna, untuk merawat ibu mereka. Mbak Ratna, meski lebih tua, masih tinggal di rumah orang tua mereka bersama ibu mereka. Karena suaminya yang bekerja sebagai tukang parkir di sebuah minimarket, belum mendapatkan penghasilan yang tetap setiap bulannya. Setiap bulan, Mas Ridho selalu menyisihkan sebagian dari gajinya untuk dikirimkan kepada ibu dan Mbak Ratna. Tindakan ini bukan karena tuntutan, melainkan karena keinginannya sendiri untuk tetap berbakti kepada ibunya. Aku tahu bahwa sejak ayahnya meninggal, Mas Ridho merasa bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan ibunya. Aku sering mendengar Mas Ridho bercerita tentang betapa ibunya sangat berjasa dalam hidupnya. Sejak kecil, dia dibesarkan dengan disiplin dan kasih sayang yang penuh oleh sosok wanita yang kuat setelah ditinggal suaminya. Ibunya selalu mengajarkan untuk tidak melupakan keluarga, dan prinsip itu begitu tertanam dalam diri Mas Ridho hingga kini. Bagi Mas Ridho, meski sudah memiliki keluarga sendiri, ibunya tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam hidupnya. Setiap kali aku mendengar percakapan mereka lewat telepon, aku melihat bagaimana Mas Ridho berbicara dengan penuh hormat dan perhatian kepada ibunya. Meskipun Mas Ridho kini adalah kepala keluarganya sendiri, di hadapan ibunya, dia masih menjadi anak yang penuh bakti. Ibunya sering mengirimkan makanan atau oleh-oleh untuk kami, menunjukkan bahwa meski tinggal berjauhan, perhatian itu tetap terjaga. Aku tak pernah mempermasalahkan Mas Ridho yang selalu mendahulukan keluarganya. Bukan karena aku mengabaikan kebutuhan kami sendiri, tapi karena aku tahu betul bahwa hati Mas Ridho luas. Cintanya tak terbagi antara kami dan keluarganya, melainkan ia mampu mencintai kami semua dengan cara yang adil. Dia selalu punya waktu untuk anak-anak kami, selalu siap membantu dan mendengarkan setiap masalahku, dan selalu memastikan bahwa kami semua merasa dicintai. Pada malam-malam tertentu, ketika anak-anak sudah tertidur, kami sering duduk di teras rumah, menikmati keheningan malam bersama secangkir teh hangat. Dalam percakapan kami, Mas Ridho sering bercerita tentang mimpinya untuk membesarkan anak-anak kami dengan penuh nilai-nilai kasih sayang dan tanggung jawab yang dia pelajari dari orang tuanya. Aku ingin Rania dan Faza tumbuh menjadi orang-orang yang tahu bagaimana menghargai keluarga, seperti yang ibu ajarkan padaku dulu, katanya dengan senyum lembut. Aku selalu mengangguk, tersenyum mendengar impian-impian Mas Ridho. Di saat-saat seperti itulah aku merasakan betapa berharganya cinta dan perhatian yang dia berikan kepada kami. 10 tahun pernikahan kami adalah perjalanan penuh cinta dan kebersamaan. Mas Ridho tidak hanya menjadi suami yang setia, tetapi juga ayah yang penuh kasih dan anak yang berbakti. Rasanya,
hidupku benar-benar lengkap bersamanya. Namun, di balik semua kebahagiaan ini, aku tak pernah menyangka bahwa takdir sudah menyiapkan ujian besar yang akan mengguncang kehidupanku, sesuatu yang tak pernah terlintas dalam benakku. Sementara diriku sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup dalam kesendirian. Kedua orang tuaku meninggal ketika aku masih remaja, meninggalkanku dengan luka yang dalam dan rasa kehilangan yang tak mudah diobati. Ayahku meninggal akibat serangan jantung ketika aku berusia 14 tahun, dan ibuku menyusul setahun kemudian setelah berjuang melawan penyakit kanker. Kehilangan mereka secara beruntun membuatku seakan-akan jatuh ke dalam lubang gelap yang tak berujung. Saat itu, satu-satunya harapanku adalah kakakku, Sandi. Dia 6 tahun lebih tua dariku, dan ketika orang tua kami meninggal, dialah yang mengurusku. Namun, tak lama setelah kematian ibu, Sandi menikah dan pindah keluar pulau, mengikuti istrinya yang mendapat pekerjaan di sana. Kepergian Sandi terasa seperti pukulan lain bagiku. Meski aku tahu dia juga berjuang untuk kehidupannya sendiri, aku tak bisa menahan rasa kesepian yang semakin menggerogoti hari-hariku. Aku terpaksa belajar mandiri lebih cepat dari yang seharusnya. Selepas SMA, aku mencoba berbagai pekerjaan untuk bertahan hidup. Mulai dari bekerja di toko, menjadi kasir, hingga bekerja di kafe kecil, aku jalani semua tanpa keluhan. Dalam setiap langkahku, aku selalu ingat pesan ibuku sebelum dia meninggal. Jadilah kuat, nak. Hidup ini tak selalu mudah, tapi kamu akan menemukan jalan. Kata-kata itu yang selalu terngiang di kepalaku dan menjadi penyemangat di tengah kesulitan. Kehidupan tanpa keluarga tak mudah, apalagi ketika orang-orang di sekitarku terus-menerus membicarakan hangatnya kebersamaan dengan keluarga mereka. Saat malam hari, ketika aku sendirian di kamar kecilku, seringkali rasa rindu akan kehadiran orang tua dan saudara membuncah. Aku merindukan kehangatan sebuah keluarga, rumah yang ramai dengan tawa, dan percakapan hangat di meja makan. Namun, aku tak pernah menyerah. Aku percaya suatu hari nanti, aku akan menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang lain. Perubahan besar dalam hidupku datang ketika aku bertemu dengan Mas Ridho. Saat itu, aku bekerja sebagai pelayan di kafe. Mas Ridho sering duduk Mas Ridhofe tempatku bekerja setelah pulang kerja, dan setiap kali dia datang, kami berbicara sebentar. Awalnya, hanya percakapan ringan tentang keseharian kami, tapi lambat laun, obrolan kami menjadi lebih dalam. Aku tertarik pada sikapnya yang lembut dan sopan, sementara Mas Ridho tampaknya tertarik pada kemandirianku. Kami mulai sering bertemu di luar kafe, dan tak lama kemudian, Mas Ridho menyatakan niatnya untuk serius menjalin hubungan denganku. Saat dia melamarku, aku merasa hidupku berubah. Mas Ridho adalah orang yang membuatku percaya bahwa aku layak untuk dicintai dan diperhatikan. Dalam dirinya, aku menemukan harapan baru yang selama ini hilang. Kami menikah setahun kemudian, dan saat itu, aku merasa dunia akhirnya berpihak padaku. Setelah menikah dengan Mas Ridho, hidupku berubah drastis. Aku yang dulunya hidup tanpa keluarga, kini memiliki keluarga kecil yang begitu hangat dan penuh cinta. Kehadiran anak-anak kami membuat kebahagiaan itu semakin lengkap. Setiap hari, aku bangun dengan senyum di wajahku karena tahu aku tak lagi sendirian. Anak-anak menjadi pusat hidupku, sementara Mas Ridho adalah fondasi yang menopang semua kebahagiaan itu. Meski aku tak lagi punya keluarga kandung yang dekat, aku merasa hidupku lengkap. Mas Ridho selalu ada untukku, memberikan rasa aman dan perlindungan yang selama ini aku rindukan. Ketika aku bercerita tentang masa laluku, tentang kesepian yang aku rasakan setelah orang tuaku meninggal, Mas Ridho selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tak pernah menghakimi atau merasa bosan mendengarkan kisah yang mungkin bagi orang lain sudah usang. Namun, meski hidupku bersama Mas Ridho dan anak-anak terasa begitu nyaman, aku tetap merindukan kehadiran saudara kandung. Kakakku, Sandi, meski sesekali mengirim kabar melalui pesan singkat, tetap terasa jauh. Hubungan kami renggang karena jarak dan kesibukan masing-masing. Aku paham,
Sandi harus mengurus keluarganya sendiri, tapi itu tak menghilangkan rasa ingin berbagi kebahagiaan atau kesedihan dengannya. Setiap kali ada perayaan ulang tahun anak-anak atau momen-momen penting dalam hidupku, aku sering membayangkan bagaimana rasanya jika Sandi bisa ada di sini bersamaku. Di tengah semua kebahagiaan itu, aku merasa kesepian dalam hal yang berbeda. Mas Ridho sangat mendukung, tapi dia tak pernah benar-benar memahami bagaimana rasanya hidup tanpa keluarga kandung. Dia masih memiliki ibu dan kakak yang selalu dekat dengannya, dan meski aku juga diterima dengan baik oleh mertuaku, tetap ada bagian diriku yang merasa terasing. Setiap kali melihat Mas Ridho berbincang dengan ibunya atau Mbak Ratna, ada rasa iri kecil yang muncul dalam hatiku. Aku merindukan seseorang dari keluargaku sendiri untuk berbagi kehidupan ini. Namun, aku tak pernah menunjukkan perasaan itu pada Mas Ridho. Aku tahu, dia tak akan pernah bisa menggantikan peran keluarga kandungku, tapi dia sudah memberikan segalanya untukku. Kehangatan dari Mas Ridho dan anak-anak cukup untuk menutupi rasa kekosongan itu. Atau setidaknya, begitulah yang kupikirkan. Hidup kami terus berjalan dengan bahagia, hingga suatu hari takdir memutuskan untuk merenggut kebahagiaan itu dari tanganku. Sebuah peristiwa yang tak pernah terlintas dalam pikiranku, sesuatu yang mengubah segalanya dalam sekejap, dan membuatku kembali terjebak dalam kesendirian yang paling menyakitkan. Malam itu masih teringat jelas dalam benakku, seolah-olah baru terjadi kemarin. Udara dingin menyelimuti rumah kecil kami, dan aku sedang menunggu Mas Ridho pulang. Anak-anak sudah tidur, sementara aku duduk di ruang tamu dengan sebuah buku di pangkuanku, namun pikiranku terus melayang pada Mas Ridho. Hari itu, dia bilang akan pulang sedikit terlambat karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor. Sudah hampir jam 9 malam, dan aku mulai merasa gelisah. Mas Ridho memang sering pulang malam karena pekerjaannya yang sibuk. Tapi ada sesuatu yang aneh malam itu, intuisi aneh yang membuatku tak tenang. Ketika teleponku berdering, aku berharap itu Mas Ridho yang mengabarkan dia sedang dalam perjalanan pulang. Namun, panggilan itu membawa kabar yang menghantam jiwaku hingga hancur berkeping-keping. Suara di seberang telepon terdengar cemas dan tegas. Seorang petugas polisi memberitahuku bahwa Mas Ridho mengalami kecelakaan di jalan raya. Sebuah truk besar kehilangan kendali, menabrak mobil Mas Ridho, dan menghancurkannya. Mas Ridho, suamiku. Suaraku gemetar, nyaris tak keluar dari tenggorokanku. Aku tak bisa memproses apa yang kudengar. Kaki dan tanganku bergetar. Tubuhku rasanya lumpuh saat itu juga. Aku mencoba mengendalikan diri, tapi kepanikan merayap ke seluruh tubuhku. Tanpa berpikir panjang, aku segera berlari keluar rumah, memanggil tetangga untuk menjaga anak-anak, lalu buru-buru menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, aku sudah terlambat. Mas Ridho telah tiada. Ketika dokter memberitahukan hal itu, rasanya dunia berhenti berputar. Seluruh tubuhku lemas, aku hampir jatuh pingsan di depan ruang gawat darurat. Wajah-wajah perawat dan dokter berusaha menenangkan, namun aku tak bisa mendengar kata-kata mereka. Yang ada di pikiranku hanya satu, Mas Ridho sudah pergi. Suamiku, belahan jiwaku, ayah dari anak-anakku, tak akan pernah pulang ke rumah lagi. Aku berdiri di sana, terpaku. Hatiku hancur berkeping-keping. Suara tangis memenuhi ruangan, tapi aku sendiri seperti tak mampu menangis. Air mata tak kunjung keluar, seolah tubuhku menolak untuk menerima kenyataan ini. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap kosong, mencoba memahami bagaimana hidupku yang penuh cinta dan kebahagiaan tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa kuatasi. Keesokan harinya, setelah semua administrasi rumah sakit selesai, tubuh Mas Ridho dibawa pulang untuk disemayamkan. Rumah kami yang biasanya penuh tawa dan keceriaan kini dipenuhi kesedihan yang mendalam. Para tetangga, kerabat, dan teman-teman datang melayat, memberikan ucapan belasungkawa, namun tak ada yang bisa menghapus kesakitan di hatiku. Setiap kali kulihat anak-anak, hati ini terasa tercabik-cabik.
Bagaimana aku harus menjelaskan kepada mereka bahwa ayah mereka tak akan pernah kembali? Anak-anak masih terlalu kecil untuk benar-benar memahami apa yang terjadi. Mereka bertanya-tanya kenapa ayah tak kunjung pulang, dan aku tak punya jawaban selain air mata yang terus mengalir. Di depan mereka, aku berusaha tegar. Aku tak ingin membuat mereka semakin sedih. Namun setiap malam, ketika mereka sudah terlelap, aku akan duduk di sudut kamar dan menangis dalam diam, meratapi kepergian Mas Ridho yang begitu tiba-tiba dan tak terduga. Hari-hari setelah pemakaman adalah hari-hari terberat dalam hidupku. Kehilangan Mas Ridho bukan hanya kehilangan seorang suami, tetapi juga kehilangan separuh jiwaku. Sejak dia pergi, rumah yang tadinya penuh kehangatan kini terasa dingin dan sunyi. Pekerjaan rumah tangga yang dulu terasa ringan kini berubah menjadi beban berat. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada Mas Ridho. Tawa kecilnya, caranya menggoda anak-anak, hingga pelukannya di malam hari. Namun, tak hanya kesedihan yang datang setelah kepergiannya. Perlahan, masalah-masalah baru mulai muncul, menambah beban yang sudah begitu berat di pundakku. Aku tak pernah menyangka bahwa kehidupan setelah kematian Mas Ridho akan menjadi lebih rumit dari yang kubayangkan. Hari demi hari, aku mulai menyadari bahwa hidup ini akan jauh lebih sulit dari yang kuduga. Bukan hanya karena kehilangan sosok yang kucintai, tetapi juga karena kepergian Mas Ridho membuatku harus menghadapi kenyataan pahit tentang finansial kami. Sebelum kecelakaan itu, Mas Ridho adalah tulang punggung keluarga. Dia bekerja keras untuk memastikan kami hidup nyaman, meski sederhana. Gajinya dari pekerjaan sebagai pegawai negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyisihkan sebagian untuk ibunya. Namun, setelah dia tiada, aku mulai dihantui oleh kekhawatiran tentang bagaimana aku akan bertahan tanpa sumber penghasilan tetap. Aku tahu Mas Ridho adalah pegawai negeri, dan aku selalu mendengar bahwa ada tunjangan pensiun untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi, di saat aku masih berduka, aku tak banyak memikirkan hal itu. Fokusku hanya pada anak-anak dan bagaimana aku bisa menjaga mereka tetap kuat di tengah badai ini. Meski begitu, di lubuk hatiku, ada perasaan ganjil tentang hak-hak yang seharusnya aku terima. Ketika aku mendengar dari beberapa teman Mas Ridho tentang tunjangan pensiun dan asuransi yang seharusnya diberikan kepada istri, aku mulai bertanya-tanya. Tapi di tengah kebingungan dan rasa sakit yang belum hilang, aku tak punya energi untuk mengejar hal-hal tersebut. Yang ku tahu, aku hanya menerima uang sumbangan dari kantor Mas Ridho, tanpa informasi lebih lanjut tentang pensiun atau asuransi. Waktu berlalu, dan aku sadar bahwa aku harus segera bangkit. Anak-anak membutuhkan aku lebih dari sebelumnya, dan hidup kami harus terus berjalan. Namun, dengan Mas Ridho yang sudah tiada, bagaimana aku bisa melanjutkan hidup ini sendirian? Setelah kepergian Mas Ridho, hidupku berubah drastis. Dahulu, ketika dia masih ada, aku tidak pernah perlu khawatir tentang keuangan. Gaji bulanan Mas Ridho sebagai pegawai negeri di instansi keuangan selalu cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga. Kami hidup sederhana, tapi tak pernah kekurangan. Aku mengurus rumah dan anak-anak, sementara Mas Ridho memenuhi tanggung jawab finansial. Namun, kini semua itu terasa seperti kenangan yang jauh. Beberapa minggu setelah pemakaman, kenyataan mulai menghantamku. Tak ada lagi uang yang masuk, kecuali sumbangan dari instansi Mas Ridho bekerja yang diberikan satu kali. Awalnya, aku berpikir bahwa mungkin uang pensiun atau tunjangan akan segera menyusul. Namun, bulan demi bulan berlalu, dan tak ada kabar apapun. Pada saat itu, aku terlalu sibuk dengan duka dan merawat anak-anak untuk memikirkan masalah administrasi. Aku bahkan tidak menyadari betapa pentingnya hak-hak yang seharusnya kuterima sebagai istri yang ditinggalkan. Dengan 3 anak yang masih kecil, aku tahu bahwa aku harus segera bangkit. Kehidupan tak akan berhenti hanya karena aku kehilangan Mas Ridho. Namun, hidup tanpa suami adalah sesuatu yang baru dan asing bagiku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini. Kedua orang tuaku sudah lama meninggal,
dan kakakku tinggal jauh di luar pulau. Satu-satunya keluarga yang ada adalah keluarga Mas Ridho, tetapi sejak pemakaman, mereka lebih sering diam. Mbak Ratna, kakak perempuan Mas Ridho yang tinggal dengan ibu mereka, hanya sesekali menghubungi. Tidak ada yang menawarkan bantuan finansial, bahkan meski aku tahu mereka tahu kondisiku yang semakin sulit. Aku sadar bahwa aku harus mulai mencari nafkah. Tabungan kami, meski tidak banyak, hanya cukup untuk beberapa bulan. Setelah itu, aku harus menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan kami. Setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk berjualan gorengan. Mungkin tidak banyak, tapi setidaknya itu bisa menjadi jalan keluar sementara. Aku memanfaatkan keterampilanku di dapur. Mas Ridho selalu memuji masakanku, terutama gorengan yang sering kuhidangkan untuk keluarga. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk membuat adonan. Menggoreng pisang, tempe, tahu, dan bakwan. Saat anak-anak sudah berangkat sekolah, aku mempersiapkan barang-barang jualanku. Di sore hari, aku membawa gorengan tersebut keliling kompleks, menawarkan kepada tetangga-tetangga yang lewat. Tidak mudah. Di awal, aku merasa malu. Dulu, ketika Mas Ridho masih hidup, aku adalah seorang istri yang tinggal di rumah. Kini, aku adalah seorang janda yang harus berkeliling dengan gerobak kecil di tangan, menjajakan gorengan demi sesuap nasi. Namun, ketika aku melihat senyum anak-anakku, segala rasa malu itu perlahan terkikis. Aku tahu, aku harus kuat demi mereka. Hari demi hari, aku mulai terbiasa dengan rutinitas ini. Meskipun begitu, tantangan hidup terus datang. Penghasilan dari berjualan gorengan tidak cukup besar, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan biaya sekolah anak-anak. Aku harus pintar-pintar mengatur pengeluaran, bahkan untuk hal-hal kecil. Kadang, di tengah malam ketika anak-anak sudah tidur, aku akan duduk sendirian di ruang tamu, menghitung setiap receh yang kudapatkan dari hasil jualan. Kebutuhan terus bertambah, sementara pendapatan terasa begitu minim. Namun, yang lebih mengusik pikiranku adalah ketidakjelasan soal uang pensiun atau tunjangan yang seharusnya menjadi hakku sebagai istri dari seorang pegawai negeri yang telah meninggal. Aku mulai bertanya-tanya, kenapa aku belum menerima apapun? Bukankah seharusnya ada tunjangan untuk keluarga yang ditinggalkan? Meskipun aku tidak terlalu paham tentang proses administrasi, aku tahu bahwa Mas Ridho adalah pegawai negeri yang seharusnya memiliki jaminan bagi keluarganya. Namun, ketika aku mencoba mencari tahu lebih lanjut, aku justru menghadapi dinding kebingungan dan ketidakjelasan. Aku pernah mendengar bahwa tunjangan pensiun bisa dialihkan kepada istri atau anak-anak jika seorang pegawai negeri meninggal dunia. Tapi, mengapa aku tidak mendapatkannya? Apakah aku salah dalam mengurusnya? Apakah ada dokumen yang tidak kuisi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku. Namun aku tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Setiap kali aku mencoba mencari informasi lebih lanjut, rasanya aku hanya berjalan di tempat. Sementara itu, hubungan dengan keluarga Mas Ridho semakin terasa dingin. Sejak pemakaman, mereka jarang berkomunikasi denganku. Aku tidak ingin meminta bantuan finansial dari mereka, karena aku tahu mereka juga memiliki kehidupan masing-masing. Namun, ada satu hal yang membuatku curiga. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa uang pensiun Mas Ridho dialihkan kepada orang lain. Tapi, kepada siapa? Semakin lama, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam benakku. Apakah mungkin ada sesuatu yang disembunyikan dari diriku? Bagaimana jika hak-hakku sebagai istri telah diambil oleh orang lain tanpa sepengetahuanku? Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya mencari tahu lebih lanjut. Hari-hariku terus diisi dengan perjuangan untuk bertahan hidup. Meski begitu, pikiran tentang hak yang seharusnya menjadi milikku terus mengusik ketenanganku. Aku tahu, suatu saat aku harus menghadapi kenyataan ini, meski rasanya berat. Entah bagaimana,
Aku harus menemukan kebenaran di balik hilangnya uang pensiun yang seharusnya menjadi milikku dan anak-anak. Hari itu, aku merasa hatiku hancur lebih dalam dari sebelumnya. Semua berawal dari pertemuanku dengan Angga, seorang teman lama Mas Ridho yang kebetulan kami temui di acara peringatan hari besar di kompleks. Sudah lama kami tidak bertemu, dan dalam perbincangan ringan yang awalnya penuh nostalgia, tanpa sengaja, ia menanyakan tentang kelanjutan hidupku dan anak-anak setelah Mas Ridho tiada. Bagaimana sekarang? Sudah beres urusan pensiunan Mas Ridho, kan? Tanyanya dengan nada simpati. Pertanyaannya seketika membekukan senyumku. Pensiunan? Aku mengulang dengan bingung. Iya, sebagai istri, kamu harusnya dapat pensiun bulanan dari instansi tempat Mas Ridho bekerja. Itu jaminan bagi keluarga yang ditinggalkan, jelas Angga dengan santai. Dek, rasanya seperti baru disambar petir. Selama ini, aku berpikir bahwa tidak ada hak apapun yang bisa kuharapkan selain sumbangan dari teman-teman kantornya. Aku mengangguk tanpa kata, mencoba menyembunyikan gejolak emosi yang mulai berkecamuk di dalam diriku. Apa yang Angga katakan membuatku bertanya-tanya, apakah selama ini ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Setelah perbincangan itu, malam harinya aku duduk sendiri di ruang tamu, merenung dalam hening. Kata-kata Angga terus terngiang di kepalaku. Kalau memang benar bahwa ada uang pensiun untukku, kemana perginya uang itu? Mengapa aku tidak pernah menerimanya? Perlahan-lahan, kecurigaanku mulai terbentuk. Aku teringat kata-kata yang sering kudengar dari tetangga tentang betapa eratnya hubungan ibu mertuaku dan Mbak Ratna dalam mengurus segala urusan setelah Mas Ridho tiada. Apakah mungkin mereka yang mengurus uang pensiun itu? Aku mulai merasakan sakit di dada, perasaan yang campur aduk antara marah, sedih, dan kecewa. Aku mencoba mengingat kembali pertemuan dengan keluarga Mas Ridho setelah pemakamannya. Ibu mertua dan Mbak Ratna memang terlihat lebih sibuk mengurus administrasi dan tidak terlalu melibatkan diriku. Saat itu, aku tidak mempermasalahkan apa-apa karena masih dalam duka mendalam. Tapi sekarang, semuanya terasa mencurigakan. Dengan hati yang penuh pertanyaan, aku memutuskan untuk berani bertanya langsung kepada ibu mertuaku dan Mbak Ratna. Aku tahu, ini bukan hal yang mudah. Tapi aku tidak bisa terus diam. Jika memang ada hak yang seharusnya menjadi milikku dan anak-anakku, aku harus memperjuangkannya. Beberapa hari kemudian, aku mendatangi rumah ibu mertuaku. Dengan langkah berat, aku berjalan menuju pintu depan, mencoba menenangkan diri sebelum mengetuk. Hatiku berdebar keras. Setelah beberapa saat, pintu dibuka oleh Mbak Ratna. "Oh, kamu, ada perlu apa?" Tanyanya tanpa senyum, suaranya terdengar dingin. Aku mencoba tersenyum meski bibirku bergetar. "Mbak, ibu ada? Aku ingin bicara tentang sesuatu yang penting," kataku pelan. Mbak Ratna tidak mempersilakan aku masuk. Dia hanya berdiri di ambang pintu, tangannya menyilang di dada. "Ibu lagi istirahat. Ngomong aja sama aku. Ada apa?" Aku menarik napas dalam-dalam. Aku cuma ingin tahu soal uang pensiun Mas Ridho. Aku dengar dari teman Mas Ridho, seharusnya aku mendapatkan uang itu setiap bulan. Tapi sampai sekarang, aku tidak menerima apa-apa. Apa Mbak atau Ibu tahu tentang itu? Wajah Mbak Ratna berubah kaku. Matanya menatapku tajam, seolah aku baru saja menanyakan sesuatu yang tak pantas. "Pensiun? Kamu pikir kamu berhak atas itu?" Aku menelan ludah, hatiku mulai merasa tidak enak. Tentu saja, aku istrinya, dan anak-anak kami juga berhak. "Kamu cuma istrinya, tapi ibu adalah orang yang paling berhak," potong Mbak Ratna dengan nada sinis. "Ibu sudah mengurus semuanya. Pensiun Mas Ridho dialihkan ke ibu. Kami sudah mengurus administrasinya. Jadi, kalau kamu berharap dapat uang dari situ, lupakan saja." Aku terdiam, merasa tertohok oleh kata-kata Mbak Ratna. Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. "Tapi, aku juga istrinya, Mbak.
Aku punya hak. Itu untuk masa depan anak-anak kami. Anak-anakmu masih bisa kamu urus sendiri, kan? Lagi pula, kamu ini cuma memanfaatkan kematian Mas Ridho untuk mencari keuntungan, ya? Mbak Ratna mendekatkan wajahnya padaku, matanya menyipit penuh kebencian. Kamu pikir setelah Mas Ridho mati, kamu bisa mengandalkan kami selamanya? Kami juga punya kehidupan, tahu? Aku terhenyak. Seolah ada sesuatu yang mengiris dadaku mendengar kalimat itu. Aku menatap Mbak Ratna, mencoba mencari sedikit rasa empati di wajahnya, tapi yang kutemukan hanya ekspresi dingin dan penuh kebencian. Aku hanya ingin hakku, Mbak. Aku tidak memanfaatkan apapun. Ini demi anak-anak. Sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, ibu mertuaku muncul dari dalam rumah, wajahnya terlihat masam. Ratna, siapa itu? Tanyanya. Ibu, ini dia, si wanita yang datang minta-minta. Mau menuntut pensiun katanya, jawab Mbak Ratna sinis sambil melirik ke arahku. Aku tak mampu menahan air mataku lagi. Bu, aku hanya ingin meminta kejelasan. Aku tahu ibu berhak atas sebagian, tapi aku juga berhak untuk anak-anak. Namun, ibu mertuaku tidak menanggapi permohonanku. Wajahnya tetap datar, bahkan ada kilatan kebencian di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pergi dari sini, kamu tidak akan dapat apapun. Jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan lebih jauh, pintu ditutup dengan keras di depanku. Aku berdiri kaku di depan rumah mereka, terisak sendirian. Hati dan perasaanku hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin mereka, orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku, bisa begitu kejam? Apa yang sebenarnya telah kulakukan hingga mereka begitu membenciku? Aku berjalan pulang dengan perasaan hampa. Suara Mbak Ratna terus terngiang di kepalaku. Kata-katanya tentang memanfaatkan kematian Mas Ridho untuk keuntungan terasa seperti belati yang menancap dalam-dalam. Di saat yang seharusnya mereka mendukungku dan anak-anak, mereka malah merampas hak-hak kami. Air mata mengalir tanpa henti, sementara di dalam hatiku, hanya ada kekecewaan yang tak terukur. Sejak hari itu, aku tahu aku tak bisa lagi mengandalkan siapapun dari keluarga suamiku. Mereka telah menutup pintu, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Aku berdiri sendirian, dengan hanya anak-anakku sebagai alasan untuk tetap bertahan. Aku harus mencari cara lain untuk mendapatkan keadilan. Bagaimanapun juga, hakku dan hak anak-anakku tidak boleh hilang begitu saja. Setelah diusir dengan hinaan yang menyakitkan, aku merasa hidupku berada di titik terendah. Setiap kali aku mencoba memperjuangkan hakku, baik itu melalui percakapan langsung dengan mertuaku atau upaya melalui jalur hukum, semuanya berakhir dengan penghinaan. Aku mulai merasa dunia tak lagi berpihak padaku. Aku tak punya kekuatan lagi untuk terus bertarung, dan seolah-olah semua jalan menuju keadilan tertutup rapat di depanku. Keluarga terdekatku pun tidak bisa memberikan banyak bantuan. Kakakku tinggal jauh di luar pulau, dan komunikasi kami terbatas. Ia memiliki kehidupan dan keluarganya sendiri, sehingga aku tak bisa mengharapkan banyak darinya. Hari demi hari, aku menjalani rutinitas yang melelahkan, berjualan gorengan keliling hanya demi mencukupi kebutuhan anak-anakku. Namun, di dalam hatiku, aku hampir menyerah. Kehilangan Mas Ridho adalah pukulan terbesar dalam hidupku, dan sekarang aku harus berhadapan dengan kenyataan bahwa keluarganya, yang seharusnya menopangku, malah merampas hakku. Satu-satunya yang membuatku terus bertahan hanyalah anak-anakku. Melihat senyum mereka yang polos, mendengar tawa kecil mereka di tengah hari yang sulit, membuatku sadar bahwa aku tidak boleh menyerah. Aku tahu, mereka membutuhkan sosok ibu yang kuat, bukan wanita yang terpuruk dalam keputusasaan. Di tengah semua keterpurukanku, Angga datang menemuiku lagi. Pria yang selama ini ku kenal sebagai teman baik Mas Ridho, dan rekan kerja yang selalu setia. Di tengah kebingungan dan kepedihanku,
Angga muncul membawa secercah harapan yang tak kusangka. Aku dengar ada masalah dengan uang pensiun Mas Rido, katanya dengan nada simpati. Dan aku merasa ada yang tidak adil. Kamu punya hak atas itu, dan kamu harus memperjuangkannya. Aku tahu prosedur di kantor, dan aku bisa membantumu mengurus ini, kalau kamu mau. Aku terdiam mendengarnya. Di satu sisi, aku merasa sangat ragu. Setelah semua hinaan dan pengkhianatan dari keluarga Mas Rido, aku mulai merasa tak ada gunanya lagi memperjuangkan apapun. Tetapi di sisi lain, aku tahu bahwa uang pensiun itu penting bagi masa depan anak-anakku. Dan di saat-saat kritis seperti ini, aku tidak bisa menolak bantuan dari seseorang yang benar-benar tulus ingin membantu. Terima kasih, Angga. Aku sangat menghargai niatmu. Tapi, aku sudah terlalu lelah. Aku mengaku, suaraku nyaris berbisik. Kamu nggak harus hadapi ini sendirian, kata Angga lembut. Aku akan urus semuanya. Kamu hanya perlu percaya. Akhirnya, meski hatiku masih ragu, aku memutuskan untuk menerima bantuannya. Aku tak punya pilihan lain. Dengan bantuan Angga, aku mulai mengurus ulang administrasi pensiun Mas Rido, yang rupanya sudah diselewengkan oleh mertuaku dan kakak iparku. Prosesnya panjang dan melelahkan. Banyak dokumen yang harus dikumpulkan ulang, dan beberapa kali kami menghadapi kendala di kantor Mas Rido, karena banyak urusan yang dipersulit oleh campur tangan ibu mertuaku. Namun, Angga tak pernah menyerah. Dalam waktu beberapa bulan, akhirnya, keadilan mulai berpihak padaku. Uang pensiun Mas Rido, yang selama ini dialihkan ke ibu mertuaku, akhirnya berhasil kami tarik kembali sesuai hakku sebagai istri. Rasanya seperti beban berat terangkat dari pundakku. Aku bisa bernapas sedikit lebih lega, meskipun prosesnya begitu panjang dan penuh air mata. Dengan uang itu, setidaknya masa depan anak-anakku sedikit lebih terjamin. Aku juga bisa mengurangi tekanan finansial yang selama ini begitu menghimpit hidupku. Waktu terus berjalan, dan perlahan-lahan aku mulai merasakan perubahan dalam hatiku. Angga, yang awalnya hanya datang sebagai teman yang menawarkan bantuan, ternyata memiliki perasaan yang lebih dalam padaku. Awalnya, aku tak menyadarinya karena hatiku masih terikat kuat pada kenangan bersama Mas Rido. Setiap sudut rumah, setiap barang yang ada di rumahku, mengingatkanku pada suamiku yang telah tiada. Namun, seiring berjalannya waktu, kehadiran Angga mulai mengisi kekosongan yang selama ini begitu menghimpit. Yang paling mengejutkan adalah caranya mendekati anak-anakku. Angga tak pernah memaksakan kehadirannya dalam hidupku atau anak-anak. Dia selalu sabar dan penuh perhatian. Setiap kali dia datang, dia membawa mainan kecil atau makanan kesukaan anak-anak. Tawa mereka terdengar begitu lepas setiap kali Angga ada di dekat mereka. Meski awalnya aku cemas mereka akan terlalu bergantung pada sosok selain ayah mereka, aku tak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa Angga berhasil menghadirkan kebahagiaan baru di tengah kesedihan kami. Bunda, Om Angga baik ya? Tanya anak sulungku suatu malam. Aku tersenyum tipis, mengelus rambutnya yang halus. Iya, Nak, Om Angga baik. Dan memang benar. Angga tidak pernah memaksaku untuk mencintainya. Dia selalu menjaga jarak, menghormati perasaanku yang masih terikat dengan kenangan Mas Rido. Tapi semakin sering dia hadir dalam hidup kami, semakin aku merasakan kenyamanan yang berbeda. Kehadirannya membawa kedamaian yang baru, sesuatu yang telah lama hilang sejak kepergian Mas Rido. Perlahan, aku mulai membuka hatiku, meskipun rasa bersalah masih menghantuiku. Aku tahu, ini bukan soal menggantikan Mas Rido. Tak ada yang bisa menggantikan posisi suamiku dalam hidupku dan dalam hati anak-anak. Namun, Angga tidak mencoba menjadi pengganti. Dia hanya menjadi dirinya sendiri, sosok yang penuh kasih sayang dan perhatian, yang hadir ketika kami sangat membutuhkannya. Perasaanku mulai berkembang. Bukan berarti aku melupakan Mas Rido, tetapi aku sadar bahwa aku berhak untuk bahagia lagi.
Aku mulai belajar menerima bahwa kehidupan memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Terkadang, kita kehilangan seseorang yang kita cintai, namun di saat yang sama, kita diberi kesempatan untuk menemukan cinta yang lain. Cinta yang datang dalam bentuk yang berbeda, tetapi tetap memberikan rasa hangat dan aman. Malam itu, setelah anak-anakku tidur, aku duduk sendiri di ruang tamu, mengenang segala perjalanan hidupku. Dari kehilangan Mas Rido, pengkhianatan keluarganya, hingga munculnya Angga yang perlahan-lahan mengisi kekosongan dalam hidup kami. Aku tahu jalan ini tidak mudah, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mulai melihat secercah harapan di depan mata. Aku berada di persimpangan. Hati kecilku masih terikat pada Mas Rido, suamiku yang telah tiada, tetapi aku juga menyadari bahwa Angga adalah sosok yang bisa menjadi pendamping yang baik. Setelah melalui banyak pertimbangan dan doa, aku akhirnya menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan. Aku memberi kesempatan untuk diriku sendiri untuk kembali bahagia. Setelah beberapa bulan, aku dan Angga menikah dalam sebuah upacara sederhana. Hidupku, yang dulu hancur, kini kembali menemukan harapan. Aku bersyukur bahwa Tuhan mempertemukanku dengan orang yang begitu baik seperti Angga. Meski takdir telah merenggut Mas Rido dari hidupku, Tuhan memberiku kesempatan untuk memulai hidup baru. Kali ini bersama seseorang yang juga mencintai dan menyayangi anak-anakku. Akhirnya, aku menemukan kebahagiaan kembali di ujung harapan yang dulu sempat pudar.